Selamat datang di perkuliahan rekayasa perangkat lunak hari ini. Topik kita minggu ini adalah penjaminan mutu perangkat lunak atau PMPL. Topik ini juga sebagai judul mata kuliah pilihan yang Anda bisa ambil di semester mendatang apabila memang Anda tertarik untuk mempelajarinya lebih lanjut. Nah, pertemuan minggu ini sedikit memberikan overview tentang apa yang dilakukan oleh tim penjaminan mutu perangkat lunak yang mendampingi tim pengembang software dalam mengembangkan perangkat lunak dalam suatu perusahaan. Anda nanti juga kemungkinan juga bisa bekerja di perusahaan software dan bertugas sebagai bagian penjaminan mutu perangkat lunak atau software quality assurance. Kemudian pertanyaannya itu apa sih penjaminan mutu perangkat lunak itu? Kita lihat. Nah, kita harus lihat dulu apa itu mutu atau kualitas. Anda pasti sudah tahu ya, barang-barang atau benda-benda mana yang bermutu, mana yang tidak bermutu, mana yang berkualitas, mana yang tidak berkualitas. Tapi sebetulnya kualitas itu sendiri itu apa, atau mutu itu apa. Jadi sebetulnya suatu produk atau suatu barang atau suatu benda dikatakan bermutu apabila dia memenuhi spesifikasinya. Jadi ada ketentuan barang itu harus bisa apa, dan kalau dia terpenuhi maka dia dianggap sebagai barang yang bermutu. Jadi bukan berarti barang itu harus mahal, tetapi misalnya contohnya handphone gitu ya, ada handphone yang murah tapi tidak dianggap bermutu. Karena apa? Ya dengan harga segede itu spesifikasinya mungkin sama atau melebihi dari ekspektasinya, maka orang akan menganggap produk tersebut produk yang bermutu. Oke. Nah, permasalahannya kalau kita lihat di terutama organisasi pengembang software atau perangkat lunak, jadi biasanya organisasi tersebut juga memiliki kebutuhan atau requirement yang melebihi spesifikasi konsumen. Jadi konsumen minta satu tingkat tertentu gitu, organisasi malah mengembangkannya melebihi dari ekspektasi dari konsumennya. Dan itu sebetulnya bisa menimbulkan penambahan biaya dari pengembangan produk. Terus kemudian ada beberapa aspek dari mutu atau kualitas yang tidak dapat dispesifikasikan dengan jelas. Misalnya sesuatu itu mudah dipelihara, tingkatannya seperti apa? Apakah ada nilainya, gitu, tingkat kuantitatifnya. Kemudian meskipun sebuah produk itu memenuhi spesifikasinya, kemungkinan produk itu juga tidak diterima oleh pengguna sebagai produk yang bermutu. Karena apa? Karena pengguna tidak dilibatkan dalam pengembangan. Karena dia tidak tahu. Jadi misalnya membangun rumah dari tampak luar bagus sekali gitu ya, jadi dikatakan rumah ini sangat bermutu, kualitas tinggi, tapi karena dia merasa tidak terlibat dalam pengembangannya, mungkin dia akan curiga, jangan-jangan tampak luarnya aja yang bagus, yang dalamnya banyak sekali permasalahan yang tidak kelihatan. Lain halnya kalau dia mengikuti pembangunan rumah tersebut, sudah melihat material mentahnya seperti apa, bangun-bangunnya, sampai produk itu jadi, dan waktu dikatakan produk bermutu, maka konsumennya akan setuju. Nah, untuk membuat benda atau produk yang bermutu harus dikelola dengan baik atau dikatakan manajemen mutu. Manajemen mutu atau pengelolaan mutu itu adalah suatu kegiatan untuk memastikan bahwa tingkatan yang dibutuhkan oleh produk tersebut dapat dicapai. Jadi kualitas yang atau mutu yang diinginkan dapat dicapai. Itu mutu itu tidak bisa muncul begitu aja di akhir. Memang harus diupayakan sejak awal pembangunan, khususnya pengembangan software. Jadi biasanya untuk pengelolaan mutu, biasanya kita buat dulu prosedur atau standar yang mendukung. Terus kemudian kalau ada prosedur atau standar, harus memastikan bahwa prosedur tersebut harus ditaati, standar tersebut harus ditaati. Terus kemudian yaitu mengumpulkan berbagai macam data untuk menganalisa apakah nanti diharapkan hasil akhirnya akan menjadi perangkat lunak atau produk yang bermutu. Jadi ada tahapan itu ya, mendefinisikan prosedur dan standar, mengaplikasikan prosedur standar kepada produk, kemudian dicek apakah telah ditaati, kemudian mengumpulkan berbagai macam data untuk dianalisa. Nah, ada beberapa permasalahan ya yang bisa terjadi selama penerapan manajemen mutu itu ya. Jadi ada beberapa aspek yang memang tidak terlihat atau intangible dari kualitas perangkat lunak yang tidak dapat distandarisasi. Contohnya,
suatu benda atau suatu software A dibanding software B. Software A dianggap itu elegan dibanding software B. Ngukurnya gimana keeleganan itu? Mungkin contohnya misalnya Mac OS X gitu, lebih elegan dibandingkan Windows 10 atau Windows 10. Padahal kualitasnya sama sebetulnya. Tapi bagaimana cara ngukur elegan? Kemudian kemudahan untuk dibaca atau kemudahan untuk dipelajari dan berbagai hal lainnya yang sifatnya intangible atau tidak terlihat. Nah, nanti kalau kita sudah masuk ke manajemen mutu, kita akan berhadapan dengan berbagai macam istilah. Ada namanya SQA, ada namanya SQP, ada namanya SQC, dan SQM. Itu SQ itu software quality. Nah, ini kita lihat A, P, C, sama M-nya itu apa. Nah, karena SQA itu kita terjemahkan menjadi PNPL atau penjamin mutu perangkat lunak, kita juga akan menerjemahkan masing-masing istilah itu dalam bahasa Indonesianya. Yang pertama tuh SQA, penjaminan mutu perangkat lunak. Jadi, suatu jaringan atau network dari berbagai macam standar dan prosedur dengan tujuan membangun atau membuat suatu perangkat lunak yang berkualitas tinggi. Kemudian ada juga rencana mutu perangkat lunak atau software quality plan. Jadi untuk membangun suatu perangkat lunak yang mutu harus ada perencanaannya dulu ya. Jadi kita harus menentukan mana prosedur dan standar yang akan dipakai yang cocok dengan kerangka kerja yang akan dikerjakan. Kemudian berbagai macam adaptasi yang mungkin diperlukan, yang mungkin sekarang nggak begitu pas, diubah-ubah sedikit prosedur standarnya supaya sesuai dengan karakteristik dari produk yang dikembangkan. Terus kemudian kalau sudah dilaksanakan, harus ada kontrol mutunya. Jadi namanya kontrol mutu perangkat lunak atau software quality control atau KMPL. Jadi kita harus memastikan bahwa prosedur standar yang dari mutu proyek tersebut ditaati oleh tim pengembang. Kemudian kita juga akan mengumpulkan berbagai macam matriks mutu. Yang keempat, matriks mutu perangkat lunak atau MMPL atau Software Quality Matrix. Jadi mengumpulkan dan menganalisa data mutu untuk memprediksi dan mengontrol mutu dari produk yang dikembangkan. Nah, kita lihat dulu ya untuk proses pengembangan perangkat lunak itu seperti apa. Nah, untuk pengembangan software itu selalu berbagai macam teknik ya. Kalau Anda kita pelajari ada spiral, ada waterfall, dan sebagainya. Nah, untuk yang pengembangan yang modern itu biasanya perkembangannya berkelanjutan begitu ya. Dan terintegrasi satu macam aspeknya yang kita namakan sistem pengembangan produk terintegrasi atau Integrated Product Development System atau IPDS. Nah ini waktu pengembangan siklus pengembangan perangkat lunak. Jadi kita lihat di sebelah kiri itu ada fase-fasenya dan sebelah kanan itu produk akhir dari setiap fase tersebut ya. Kalau kita misalnya waktu kebutuhan perangkat lunak kan kita menghasilkan SKPL. Bahasa Inggrisnya itu SRS, Software Requirement Specification. Ini IRS itu adalah dokumen untuk interface requirement specification. Terus kemudian waktu desain awal kita akan membuat PDPL atau software design document. Terus juga namanya ada untuk rencana-rencana pengujian baik program, prosedur, fungsi, sistem dan sebagainya. Kemudian desain antarmuka. Terus untuk desain detailnya juga ada PDL. Desain detailnya ya. Kemudian manual penggunanya. Codingnya juga ada. Rencana pengujian, kemudian pengujian unitnya, integrasi perangkat lunaknya, pengujian komponennya, pengujian sistemnya, pemeliharaan dan dukungan. Ini berbagai macam produk yang dihasilkan di setiap tahapan-tahapan ini. Nah ini waktu kita mengembangkan perangkat lunak, biasanya ada kebutuhan dan requirement, kemudian kita desain awal, kemudian kita detail desain, kita uji komponen, kita integrasikan, uji mutu produk, uji pengembangan penerimaan fungsi, kemudian uji penerimaan sistem, pemeliharaan, kemudian keluar lagi kebutuhan lagi dan sebagainya, berulang-ulang itu yang terkadang juga dinamakan yang incremental atau spiral dan sebagainya. Ini mungkin gambar yang cukup rumit yang menggambarkan bagaimana IPDS itu berjalan atau sistem pengembangan produk integrasi. Jadi semua ada aspeknya di sisi konsumen maupun di sisi pengembang dan sebagainya, dan sisi pengujian terintegrasi dari satu sistem yang terintegrasi menjadi satu. Kita lihat elemen yang pertama ya, yaitu penjaminan mutu perangkat lunak itu sendiri ya. Jadi kita lihat dulu standarnya. Jadi mengapa standar itu penting?
Kita lihat kalau di dalam dunia industri ada ISO 9001 dan sebagainya gitu ya. Nah, standar itu menyediakan suatu bungkus atau enkapsulasi dari praktek terbaik atau paling tidak praktek yang paling sesuai untuk produk itu kalau mau membangunnya. Standar juga bisa menyediakan kerangka kerja untuk kemungkinan implementasi dari penjaminan mutu. Kemudian standar juga bisa membantu kelanjutan dari pekerjaan ketika dilaksanakan oleh orang yang berbeda sepanjang siklus hidup perusahaan. Jadi kalau kita tidak memenuhi standar, tidak sesuai dengan standar, misalnya pengembangnya tidak sesuai dengan standar, kemudian produknya jadi, kemudian pengembangnya makin pergi, ada orang baru, nah orang baru itu akan bingung karena pengembang yang sebelumnya memakai aturan sendiri yang mungkin tidak diberitahukan pada orang lain. Jadi standar itu seharusnya tidak dihindari. Nah, kalau standarnya dianggap terlalu berat atau terlalu rumit atau terlalu kompleks, itu sebenarnya standar bisa dimodifikasi atau disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi misalnya kalau perusahaan yang kecil, mungkin ya nggak perlu sampai terlalu rumit dan terlalu berat yang harus dilaksanakan, malah tadi waktunya terlalu habis untuk memodifikasi standar atau memikirkan standar tersebut. Nah, biasanya salah satu yang pendekatan misalnya ISO 9000 ya untuk model kualitas. Ini biasanya ada ISO 9000 sebagai modelnya, kemudian dibuatlah manual mutu organisasi, dihasilkan berbagai macam dokumen, kemudian juga ada manajemen kualitas atau manajemen mutu dari proyeknya, dan berbagai macam proyek dalam organisasi tersebut harus sesuai dengan manajemen mutunya. Ingat, untuk ISO itu bukan satu standar yang dikembangkan atau dipakai ya. Biasanya suatu perusahaan akan mengadopsi bukan cuma sekedar ISO 9000 saja, tapi bisa juga standar-standar yang lain gitu. Ini contohnya. Ini standar proses. Standar itu ada dua sebenarnya, ada standar proses sama standar produk. Ini contoh dari standar proses, jadi berbagai macam standar yang mendefinisikan proses yang harus diikuti selama pengembangan prakarya. Jadi ada ISO, kemudian menjadi manual mutu, nanti ada perencana penjaminan mutunya, kemudian bisa juga menerapkan namanya ini CMM atau CMMI, Capability Maturity Model atau Capability Maturity Model Integrated, menjadi standar proses organisasi. Nah, ini IPDS-nya mengikuti dari standar proses tersebut. Nah, nanti berbagai macam dokumen akan dihasilkan dan ini akan dipantau oleh namanya Software Configuration Management Plan dari proyek atau manajemen konfigurasi. Kalau standar produk sendiri juga bisa menggunakan berbagai hal. Contohnya kalau produk kita ingin dipakai untuk standar militer atau standar industri, nanti ada military standard atau standar industri yang lain, kemudian menjadi standar produk organisasi dan juga akan diturunkan dari berbagai macam standar produk proyeknya. Dan juga nanti ada komponen-komponen yang dibeli dari pihak luar, commercial off the shelf gitu, kita juga bisa menerapkan standar apa yang harus diikuti oleh komponen-komponen tersebut. Oke. Kita lihat dulu model mutunya ya. Ini kelihatannya cukup rumit untuk elemen ISO 9001. Jadi kebutuhan mutu sistemnya, jadi ada tanggung jawab manajemen sistem mutu, review kontrak, kontrol desain, kontrol dokumen, pembelian, produk, dan sediakan membeli, dan berbagai macam hal, dan tanggung jawab mutu perangkat lunaknya ya. Dijelaskan satu persatu. Nah, ini key proses area, ini yang tadi waktu standar proses itu ada CMM atau Capability Maturity Model atau model kematangan kemampuan. Jadi suatu perusahaan itu bisa dikategorikan berdasarkan CMM-nya. Dia tuh pada level mana gitu ya. Level terendah tentu saja level 0, level tertinggi level 5. Nah, kita lihat yang mulai tertata tuh biasanya level 2. Level 2 itu namakan repeatable. Biasanya sudah berbagai macam prosedur mutu dilakukan. Pengelolaan mutu dilakukan dan penjaminan mutu dilakukan. Nanti kalau yang lebih tinggi lagi namanya define. Di samping ini juga ada tambahan lagi. Kemudian yang keempat adalah manage. Ada software quality management dan quantitative process management diterapkan. Kemudian yang tertinggi adalah optimizing. Semakin tinggi levelnya, waktu perusahaan tersebut membuat software akan semakin tinggi tingkat kemungkinan keberhasilannya. Ini contohnya misalnya CMM tingkat 2 sampai 5 ya.
Jadi misalnya ini ada beberapa output diukur, ada berbagai macam variasi seperti ini. Nah, ini biasanya akan dilihat bagaimana cara mengurangi yang ini yang di luar threshold atau nilai yang dibolehkan. Nanti dengan berbagai macam teknik dan prosedur dan cara diharapkan nanti waktu sudah mencapai level 5 sudah tidak ada lagi yang di luar-luar ini ya. Semua luaran dari produknya di dalam batas toleransi yang diberikan. Yang lebih berbeda sedikit dari CMM namanya CMMI atau Capability Measuring Model Integrated, itu juga bentuk lain tapi sistemnya penekanannya pada integratednya ini. Levelnya juga sama, level 2 sampai level 5. Jadi CMM itu menunjukkan tingkat kematangan suatu perusahaan atau organisasi dalam mengembangkan produknya. Nah, biasanya CMM sama CMMI ada berbagai macam persamaan dan perbedaan. Ini yang paling rumit itu di level 3 ya. Jadi ada yang di level 3 di CMM itu hanya satu hal, itu dipecah menjadi 1, 2, 3, 4, 5 hal. Dan sebagainya. Jadi CMM itu lebih rinci daripada CMM. Oke, mungkin untuk tahapan pertama dari penjelasan ini saya cukupkan di sini. Kita akan lanjutkan pada video penjelasan bagian yang kedua. Terima kasih.